Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dalam bina keluarga sakinah, yaitu fikih nikah dan hak suami istri. Nah, ini harus dipahami sebelum kita melanjutkan membangun keluarga sakinah. Harus memahami tentang fikih nikah dan hak suami istri dan sebagainya. Di antaranya yang perlu saya sampaikan, apakah kita paham tentang rukun nikah itu? Makanya sebelum menikah, calon suami harus mempelajari, ikuti training, pelatihan, banyak baca buku, baca Quran, baca sunnah hadis Nabi Muhammad SAW, calon laki-laki, calon wanita, sehingga dia paham saat menjadi keluarga nanti seperti apa, baik usianya yang terbaik, kemudian kemampuannya, bagaimana mengatasi masalah dan sebagainya. Yang paling penting adalah saat rukun nikah juga dia paham. Di sana ada calon suami, calon istri, ada wali, kemudian dua saksi, ijab dan qabul. Walaupun kita sudah paham tapi kita perlu mengingatkan. Kemudian juga bagaimana syarat nikah, ini juga kita harus pahami nih. Tidak ada halangan syar'i, misalnya mahram masih terikat pernikahan, dicari ternyata masih saudara-saudara misalnya Kemudian dengan kerelaan kedua belah pihak, maharnya juga harus ada, walau sederhana, tidak memberatkan calon mempelai laki-laki. Kemudian juga ada ijab qabul dengan lafaz yang jelas, latihan, dipersiapkan dengan hafal ataupun bacaan. Jangan menjadikan sesuatu yang sakral ini bercandaan. Sering kita lihat banyak yang terjadi kesalahan dan sebagainya. Latihan dulu, persiapkan lahir batin, matang lahir batin siap, maka adakan ijab dan qabul. Kemudian juga kita harus paham yang namanya adab nikah. Menikah itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjalin tali silaturahim keluarga besar Kemudian juga memilih pasangan itu juga harus karena Allah. Yang paling dahsyat, yang paling penting di antara memilih wanita itu karena hartanya ataupun laki-laki karena keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Dan yang paling penting adalah agamanya. Ini jaminan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian niscaya akan beruntung. Kemudian juga nikah tidak sembunyi-sembunyi, diumumkan pernikahan, makanya adanya walimatul urs Kemudian juga membaca doa saat masuk rumah bersama istri saat setelah pernikahan, indah sekali senantiasa dijaga. Saat hubungan suami istri juga harus membaca doa. Kalau kita menjaga doa sebagaimana dianjurkan oleh baginda Nabi, maka sudah dipastikan anaknya yang lahir nanti akan terlindung daripada godaan setan, akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalaupun ada khilaf sedikit, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dimulai dari doa orang tua dan suami istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat dia sebelum mengandung, doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, agar anak-anaknya soleh, agar anak-anaknya baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebelum hamil sudah berdoa kepada ini, insya Allah sudah dipastikan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Kemudian sebagaimana juga saya sampaikan bahwasanya hak dan kewajiban suami diantaranya. Kewajiban suami menurut sunnah adalah walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, yaitu menjaga, melindungi dan membimbing istri dalam agama, memperlakukannya dengan baik, lemah lembut
Kemudian berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada para wanita, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam riwayat Muslim, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban kalian adalah memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang ma'ruf. Sedangkan hak dan kewajiban istri juga harus kita pahami. Di antaranya, istri harus taat kepada suami selama kebaikan, maka akan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kehormatan diri dan harta suami, mengatur rumah tangga dengan baik, kemudian tidak keluar rumah tanpa izin suami. Banyak yang ditemukan zaman sekarang di media sosial yang suaminya sangat marah, tidak mendapatkan layanan yang terbaik dari istrinya, bahkan istrinya keluar dari rumah tanpa adanya izin kepada suaminya. Kenapa? Ini tanggung jawab dunia akhirat suaminya. Saat dia sudah akad nikah, maka walinya pindah kepada suaminya yang tanggung jawab dunia akhirat kepada istrinya. Maka taatlah kepada suaminya. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita taat menjalankan perintah Allah dan Rasul, sabar, itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bernilai ibadah. Dan kalau Anda taat kepada suami, menjaga kehormatan diri, melakukan puasa Ramadan wajib, kemudian juga menjaga salat 5 waktu wajib, maka silakan pilih di antara pintu surga yang kalian inginkan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saja dipahami banyak wanita yang salehah agar melakukan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sudah dipastikan mereka akan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, ini harus dipahami ya. Suami bukan diktator, istri bukan budak. Suami bukan diktator, istri juga bukan budak. Islam menekankan muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik, lemah lembut, baik kepada istri maupun anaknya. Kemudian taat kepada suami, tidak melebihi suara suaminya. Sebagaimana istri baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihissalam. Hal istimewa apa sehingga beliau ini diberikan salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihissalam? Karena yaitu senantiasa beliau memberikan makanan yang paling disuka oleh pasangannya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keistimewaan istri baginda Nabi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yaitu beliau sudah disiapkan istana surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Amalannya tidak pernah mengangkat suaranya melebihi suara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alias apa? Alias tidak pernah melawan, senantiasa taat, lahir batin berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya Khadijah, baginda Nabi menyampaikan bahwa Allah tidak mengutus pengganti Khadijah. Khadijah sudah tiada, tapi sering diungkapkan, sering disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah seperti Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.